Jepang, buah revolusi kecerdasan. Tanpa revolusi tidak mungkin dicapai kemajuan. Mori Arinori. Jika Anda ingin cepat mengalami kemajuan, carilah segera target yang harus Anda kejar. Dan yang Anda kejar itu harus lebih baik dari Anda. Jepang telah melakukan hal itu. Si negeri matahari terbit itu begitu berambisi mengejar barat yang telah menghinanya di medan Perang Dunia Kedua dan bahkan juga jauh sebelumnya. Demi kehormatan, mereka bertekad tidak akan membalas, tapi malahan melampauinya. Jepang adalah bangsa yang terisolasi sampai kemudian tahun 1853, Laksamana Perry dari armada Amerika memaksa negeri itu untuk membuka diri terhadap bangsa asing. Namun, bukan hanya Amerika, sejak itu satu persatu armada barat mendatangi negeri itu. Keangkuhan barat saat itu di zaman kolonialisme yang mulai menancapkan kukunya membuat negeri itu terancam. Mereka betul-betul was-was. Kekuatan Jepang saat itu tak ada apa-apanya dibandingkan barat tentunya. Mereka sangat jauh tertinggal, tapi jelas waktu tak cukup untuk mengejarnya. Satu yang harus mereka buat yakni keajaiban. Banyak hal yang segera mereka lakukan, antara lain menciptakan sumber keuangan karena mereka bangsa yang tak punya apa-apa. Persatuan bangsa Jepang serta pertahanan menghadapi barat. Dan yang terpenting adalah ketertinggalan mereka dari penguasaan ilmu pengetahuan barat. Mereka harus segera belajar, namun mereka betul-betul sangat terlambat. Bangsa barat sudah menjejakkan kaki di bumi mereka. Mereka sudah di depan mata. Kemudian sadarlah para samurai muda dari suku Chosu dan Satsuma. Mereka tahu bahwa mereka harus segera belajar dari barat. Ya, mereka harus belajar dari para musuh yang saat itu mengancam mereka. Maka ditabuhlah gong revolusi yang dipimpin langsung sang kaisar yang masih belia, Meiji. Dalam sejarah ini dikenal sebagai revolusi Meiji. Para pemimpin istana menyadari bahwa ini saatnya perang kecerdasan. Bangsa yang lebih cerdas akan bisa mampu menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan kekayaan berlimpah. Dan selanjutnya mereka akan membangun armada militer yang kuat. Semboyan mereka adalah Fokoku Kyohei. Fokoku Kyohei, negara kaya dan militer yang kuat. Para samurai pun menyimpan pedangnya. Jepang harus belajar. Jepang harus menang. Mereka adalah bangsa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Apa yang kemudian mereka lakukan sama seperti peradaban awal Islam yang mengumpulkan dan menerjemahkan buku-buku terbaik dari Yunani. Jepang pun mengumpulkan dan menerjemahkan buku-buku terbaik dari Eropa dan Amerika. Mereka kemudian mengirimkan pemuda-pemuda berbakat untuk belajar ke luar negeri. Mereka menggaji guru-guru asing untuk mengajar mereka, dan mereka membangun pusat-pusat pendidikan. Mereka membeli produk-produk barat untuk membongkarnya dan menganalisa, lalu kemudian menciptakan yang lebih baik dengan tangan mereka sendiri. Mereka memang bukan bangsa penemu, tapi mereka adalah bangsa yang cepat belajar. Di era Meiji, mereka tak hanya mempelajari revolusi industri Inggris. Mereka juga mengunjungi, mempelajari, dan belajar di Amerika, Prancis, Jerman, Rusia, Mesir, sampai di Singapura. Sekitar 3.000 orang asing didatangkan ke Jepang, diberi posisi penting dan gaji yang sangat besar, sampai ada orang asing digaji 2.000 yen. Sementara, Perdana Menteri mereka sendiri hanya 800 yen. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sebagaimana peradaban lain, buku juga menjadi modal awal dalam proses belajar negeri matahari terbit itu. Kaum samurai yang biasanya berlatih fisik dan pedang, kemudian mereka menjadi kutu-kutu buku, menekuni buku-buku berkualitas dari beragam subjek. Para jago-jago pedang itu menyadari bahwa pedang saja tidak akan cukup untuk membuat perubahan. Kini saatnya mengisi otak, sebab zaman sudah berbeda. Buku-buku yang membangkitkan peradaban. Jepang menghadirkan badan khusus yang bertugas meneliti buku-buku terbitan barat yang akan dipelajari dan dikembangkan di Jepang.
Salah seorang tokoh terpenting restorasi Meiji adalah Yukichi Fukuzawa. Pada usia 25 tahun ia berlabuh ke Eropa dan Amerika untuk mempelajari peradaban mereka dan memborong buku-buku penting. Sebuah buku yang dianggapnya paling penting adalah Kamus Bahasa Inggris Webster. Kamus itu membuka banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Selepas kunjungan ke barat, Fukuzawa membagi informasi yang ia peroleh dengan menulis buku yang laris yaitu Seiyojijo, segala sesuatu tentang barat. Jika pada era sebelum Meiji, kaum samurai adalah kelas tertinggi di masyarakat, maka sejak era Meiji, orang yang paling tinggi derajatnya adalah para guru dan cendekiawan, yang di Jepang disebut sensei. Para sensei di sana diperlakukan dengan sangat hormat. Tokoh-tokoh pendidikan dipuja layaknya pahlawan. Maka tak heran pula kaum samurai banyak yang terus belajar dan menjadi guru. Mori sang menteri pendidikan adalah saksi mata kehancuran kota tempat ia lahir, Kagoshima, oleh pasukan Inggris yang marah. Ini sangat membekas di jiwanya. Ia tahu persis ancaman barat terhadap negerinya dan ia percaya pendidikan adalah kunci utama untuk mengejarnya. Ketika menjabat, ia berhasil menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan maju. Upaya keras dan luar biasa yang dipimpin Kaisar Meiji ini segera menyulap Jepang dalam 30 tahun menjadi economic and military superpower. Maka tak usah heran ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, mereka segera bangkit dari kehancuran dengan begitu cepat dan segera sejajar dengan negara yang mengebom mereka. Itu karena mereka sudah memiliki spirit belajar dan penghormatan yang tinggi terhadap belajar sebelumnya. Masa belajar di era Meiji betul-betul membuahkan hasil yang spektakuler. Setelah gagal di Perang Dunia Kedua, Jepang mengerahkan semua energinya di dunia ilmu dan selanjutnya ekonomi. Mereka membangun dunia usaha dengan sangat serius dan cerdas. Produk-produk ekonomi mereka membanjiri dunia seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, Sony, Canon, sampai Fuji. Kini mereka juga masuk dalam kekuatan ekonomi terbesar di dunia di belakang Amerika dan Cina. Revolusi kaum muda yang sangat cerdas. Yang menarik, kaum muda betul-betul menjadi motor revolusi kecerdasan di Jepang. Tahukah Anda bahwa rata-rata mereka berusia 30-an tahun atau tak sedikit yang lebih muda? Menteri Pendidikan pertama Jepang di era Meiji adalah Mori Arinori. Ia sudah menjadi duta besar untuk Amerika di usia 24 tahun. Sang arsitek revolusi Yukichi Fukuzawa menjadi delegasi Jepang ke Amerika juga pada usia 25 tahun. Dan sang Kaisar Meiji sendiri menjadi kaisar di usia 15 tahun. Dia memimpin Jepang selama 44 tahun ke depan. Ya, ketika para orang tua sering bingung menghadapi masalah, anak-anak muda kadang mempunyai pikiran alternatif. Mereka tak terhalang masa lalu untuk menciptakan masa depan. Bukan hanya masa depan untuk diri sendiri, tapi juga masa depan untuk bangsa mereka. Tak hanya Jepang, Theodore Roosevelt menjadi presiden termuda Amerika Serikat pada usia 42 tahun. John F. Kennedy dan Barack Obama di usia 43 tahun dan 44 tahun. Nabi Muhammad juga dilantik menjadi utusan Allah di usia 40 tahun. Pemimpin terbesar kejayaan Islam adalah Khalifah Harun al-Rashid. Bahkan, ia memegang tampuk pimpinan wilayah Islam pada usia 21 tahun. Di daratan Eropa, Ratu Elizabeth I yang memimpin Inggris menghadapi Perang Dunia I sudah duduk di tahta kerajaan Inggris di usia 25 tahun. Napoleon Bonaparte yang mampu menguasai daratan Eropa mulai berkuasa di usia 30 tahun. Alexander Agung mulai menjadi Raja Makedonia di usia 20 tahun dan menguasai sepertiga dunia di usia 30 tahun. Ibnu Sina menulis buku pertamanya di usia 21 tahun dengan judul Al-Majmu'. Ibnu Khaldun menjadi sekretaris sultan di Tunisia pada usia 21 tahun. Imam Syafi'i telah diizinkan memberi fatwa di usia 15 tahun. Pada umur 26 tahun, Soekarno telah mampu mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia.
dan menjadi presiden pertama Indonesia pada usia 44 tahun. Habibie pada usia 29 tahun telah menjadi kepala riset perusahaan penerbangan di Hamburg, Jerman. Adam Malik bersama beberapa temannya mendirikan kantor berita Antara pada usia 20 tahun. Umur 29 tahun ia mendirikan Partai Rakyat. Hamka pada usia 21 tahun telah menulis banyak buku antara lain Pembela Islam, Ringkasan Tarik Islam, Adat Minangkabau, dan Agama Islam. Sebelumnya dia telah menulis roman Si Sabariyah di usia 20 tahun. Pertanyaannya, sejak usia berapa mereka belajar?